Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita kembali lagi setelah belajar tentang kemarin tulang ya, tentang rangka, sekarang kita belajar tentang sendi dan otot. Persendian, langsung saja untuk persendian ada yang disebut dibagi menjadi 3 ya. Sinartrosis, yaitu persendian yang tidak memperbolehkan pergerakan. Dapat dibagi menjadi 2, yaitu sinartrosis sinfibrosis. Sinartrosis yang tulangnya dihubungkan jaringan ikat fibrosa. Contohnya tulang tengkorak. Ini nggak bisa gerak ya tulang tengkorak kita ya, tapi dihubung-hubungkan antara tulangnya. Kemudian ada sinartrosis sinkondrosis. Sinartrosis yang dihubungkan dengan tulang rawan. Contohnya hubungan antar segmen pada tulang belakang. Sinartrosis sinfibrosis itu tidak bisa bergerak sama sekali, dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa. Kemudian sinkondrosis dihubungkan dengan tulang rawan. Nah, yang kedua adalah amfiartrosis, yaitu persendian yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Ada sindesmosis, tulang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contoh, persendian antara fibula dan tibia. Kemudian simfisis, tulang yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan yang berbentuk seperti cakram. Contohnya antara ruas-ruas tulang belakang. Nah, yang ketiga adalah diartrosis. Diartrosis ini adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan. Ya, gerakan bebas ini dipengaruhi oleh beberapa jaringan yang ada di sini ya. Ini persendian. Ini ada yang namanya yang menghubungkan antara otot dan tulang biar nggak lepas ya tulangnya. Ini dihubungkan dengan yang namanya ligamen. Kemudian ada yang membungkus di sini, namanya adalah kapsul ya. Kemudian ada membran sinovial, ini yang tipis, dan juga di dalamnya juga ada cairan sendi, namanya cairan sinovial. Kemudian dihubungkan dengan tulang rawan hialin. Namanya tulang rawan hialin yang ada di sini. Tulang yang biasa kalian makan ayam itu yang warnanya bening ya, suka digigitin sama kalian di bagian bonggolnya. Itu namanya tulang rawan, tulang sendi. Diartrosis ini terjadinya gerakan yang bebas pada persendian dikarenakan oleh adanya suatu struktur khusus yang dibangun oleh ligamen, kapsul, cairan sinovial, membran sinovial, dan tulang rawan hialin. Menurut arah gerakannya, persendian ini dibedakan menjadi sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, dan pelana, serta sendi luncur. Sendi luncur persendian memungkinkan gerakan rotasi pada satu bidang datar. Contohnya, hubungan tulang pergelangan kaki sama pergelangan tangan. Ini nggak bebas ya gerakannya ya, tapi bisa bergerak, tapi tidak bebas. Pergelangan kaki dan pergelangan tangan hanya luncur saja. Kemudian ada sendi putar, contohnya adalah tengkorak dan tulang atlas. Coba kalian praktekkan di rumah ya. Bagaimana perbudakan memutar pada kepala, tulang atlas dan tulang tengkorak. Ini mempunyai gerakan berputar atau rotasi. Contohnya ketika kita menggerakkan kepala. Coba dipraktekkan gerakan pada persendian di atas. Nah, di bagian sendi ini, gerakan coba tangannya. Bagian tulang lengan atas dan tulang belikat ada yang namanya sendi peluru. Persendian ini memulai bergerakan ke segala arah. Gerakan fleksi ekstensi ketika kita fleksi ekstensi membuka dan menutup lengan. Lengannya kita menekuk ya. Sikutnya, bagian sikut itu menekuk ketika
menekuk dan meluruskan. Kemudian abduksi dan aduksi itu ketika tangan kita diangkat ke arah atas dan ke arah bawah, menjauhi tubuh kita dan mendekati tubuh kita. Kemudian gerak rotasi. Coba dipraktekkan gerak pada tangan bisa seperti apa saja. Apakah ini sendi yang paling bebas atau tidak? Kemudian di bagian ini ada sendi tulang atas dan tulang hasta serta tulang pengumpil. Ini namanya adalah sendi engsel. Gerakannya seperti engsel pintu, punya gerakan satu arah. Dipraktekkan ya di rumah. Gerak memperkecil sudut dan memperbesar sudut atau seperti gerak membuka dan menutup pintu. Ini hanya satu arah saja ya, nggak bisa ke belakang. Kemudian persendian pelana. Nah, ini ada pada ruas jari telapak tangan, jari jempol ya yang paling gampang. Nah, ini pelana. Sudah, kemudian kita ke otot. Otot ini langsung aja. Otot merupakan sekumpulan sel yang terspesialisasi untuk kontraksi karena mengandung protein kontraktil. Ada 3 bagian otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot rangka. Otot lurik ini biasanya yang melekat pada rangka. Jadi ini yang biasa kalian sebut daging ya. Jadi otot itu bukan yang biru-biru. Bukan biasanya yang ini otot biru itu namanya pembuluh darah vena, bukan otot. Otot ini ya dagingnya kamu ya. Ini tampak membentuk garis lurik, sel berbentuk silinder. Setiap sel ini berinti banyak yang terletak di tepi. Bekerja secara volunter atau sadar. Jadi ketika kalian menggerakkan otot rangka kalian, menggerakkan tangan kalian, kalian pasti atas perintah otak ya, atas gerakan yang sadar. Mengambil ballpoint, menulis, itu kan gerakan otot semuanya. Itu namanya otot lurik yang bergerak dengan perintah kita. Terdapat origo, otot yang melekat pada tulang yang tidak bergerak, dan insersio, otot yang melekat pada tulang yang bergerak. Ini melekat pada rangka. Kemudian ada otot polos. Ini biasanya otot yang menyusun organ bagian dalam. Ketika kamu makan sapi sama makan hati sapi, susunannya sama atau berbeda? Beda ya, lebih keras otot polos, otot lurik, otot rangka. Kalau otot polos itu biasanya lebih lembut. Nah, ini tampak polos dan homogen, selnya berbentuk gelendong, punya sebuah inti pipih yang terletak di tengah sarkoplasma. Kemudian pergerakannya adalah involuntar atau tidak sadar. Sekarang lambungmu sedang bergerak, ususnya kamu sedang bergerak, kemudian ada hati sedang bergerak. Itu tidak sadar, tidak atas perintah kamu ya, dia otomatis akan bergerak. Ini namanya adalah gerak tidak sadar tanpa diperintah oleh kita. Kontraksi ini berlangsung lambat, cukup lama, dan tidak cepat lelah. Kamu tidak merasa lelah ya. Hatinya kamu tidak merasa lelah ya. Ketika dia sedang bekerja menawarkan racun, pasti tidak terasa lelah. Tapi kalau otot lurik, otot rangka kita yang bergerak, kita banyak push up, pasti lama-kelamaan juga ototnya akan merasa lelah. Tapi kalau otot yang di bagian dalam tubuh, itu tidak akan merasa lelah. Bagaimanapun kerasnya kerjanya. Otot polos ini terdapat pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dan saluran pernafasan. Di bagian dalam pokoknya. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung. Otot ini hanya terdapat pada lapisan tengah dinding jantung, tersusun atas serabut turik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Memiliki 1-2 inti yang terletak di tengah sarkoplasma, memiliki diskus interkalaris, yaitu pertemuan dua sel yang tampak gelap jika dilihat dari mikroskop. Kemudian dia juga tidak sadar, jantungnya kamu sedang bekerja tidak sadar ya. Kemudian kontraksi bersifat kuat dan berirama. Kontraksi ini dibangkitkan oleh otot jantung sendiri, iramanya disebabkan oleh pacemaker, otot pemicu denyut jantung. Fungsi otot jantung adalah untuk memompa darah keluar jantung. Jadi otot jantung ini memiliki keistimewaan,
bentuknya seperti otot lurik karena dia harus bekerja dengan keras ya. Jadi dia bentuknya seperti otot lurik, tetapi cara kerjanya seperti otot polos karena sama-sama di dalam tubuh. Jadi tidak sadar, tidak mudah lelah. Kemudian susunannya bagian bentuknya itu seperti otot lurik, berlurik-lurik ya, dan bercabang. Nah, sumber utamanya dari otot adalah pemecahan senyawa fosfat yang kaya energi dari kondisi energi tinggi ke energi yang rendah. ATP di sini akan dipecah menjadi ADP dan energi. Ada dua gerak macam otot, ada gerak otot antagonis, yaitu contohnya adalah otot bisep dan trisep. Otot yang sinergis, contohnya pada tulang punggung dan tulang dada. Otot antagonis ini berlawanan arah. Ini bisep yang atas ya, yang bawah otot trisep. Coba dipraktekkan, dinaik turunkan ya ototnya, tangannya. Bisep ini bagian atas, kalau dia berkontraksi maka dia akan memendek ketika lengan menekuk. Ya, yang keras ini bagian atas, yang bagian bawah itu berrelaksasi. Kemudian ketika lengan diluruskan, otot bisep berrelaksasi, otot trisep akan berkontraksi. Nah, sekarang gangguan pada sistem gerak manusia. Ada gangguan fisik yaitu fraktura. Ini biasanya retak tulang ya. Fraktura sederhana tidak melukai otot sekitarnya, fraktura kompleks melukai organ otot sekitarnya. Ini tulangnya sampai retak, sampai patah ke merusak otot di sekitarnya ya. Kemudian ada gangguan fisiologis, ada rakitis. Ini kekurangan vitamin D yang menyebabkan biasanya tulang kaki itu ya berbentuk X atau berbentuk O. Kemudian ada osteoporosis yaitu pengeroposan tulang. Nah, ini contoh fraktura patah tulang. Ada yang sampai keluar ya. Ini biasanya karena terjadi kecelakaan. Kemudian gangguan tulang belakang. Ini namanya skoliosis yaitu berbentuk S. Tulang belakangnya ke arah belakang sehingga dia akan membungkuk. Ini namanya kifosis. Kalau ini tulang belakangnya ke arah depan, ini namanya adalah lordosis sehingga degek ini ya karena kebiasaan duduk yang salah. Gangguan pada ruas-ruas tulang belakang ada skoliosis ya tadi ya, melengkung tulang belakang ke arah samping kanan dan kiri. Kifosis itu membungkuk, lordosis degek ke arah belakang. Gangguan persendian ada artritis. Kalau belakangnya tis-tis ini biasanya radang. Artritis itu radang pada sendi disertai dengan rasa nyeri dan sakit karena rematik ya. Terus kemudian terkilir itu adalah tertariknya ligamen sendi karena gerakan yang tidak biasa dilakukan. Biasanya ada di dalam sendi ya. Ini otot yang menghubungkan antara otot tadi dengan sendi yang nempel di dalam sendi. Dislokasi adalah gangguan karena pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi awal, mengsol. Kemudian gangguan pada otot ada atrofi, yaitu penurunan fungsi otot karena ototnya mengecil karena tidak digunakan. Jadi kalau lama-kelamaan bermalas-malasan itu nanti ototnya jadi kecil, tapi kalau terlalu sering dilatih berkembang lebih besar dan terlalu kuat itu biasanya disebut dengan hipertrofi. Tetanus ini otot yang mengalami kekejangan disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, sekian untuk pembelajaran tentang sendi dan otot. Silakan kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung komen di akun YouTube atau di Google Classroom atau bisa japri lewat WhatsApp ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.